janganlah setiap amal yang kita kerjakan itu tersia-siakan. Baiklah mandum amal yang katanya pubuatnya sia-sia, bahkan yang sangat fatal lagi di dunia tidak manfaat, tidak ada makna, di akhirat lebih-lebih lom. Lebih-lebih lom abu. Banyak amal yang kita kerjakan, banyak yaitu perbuatan yang kita perbuat, yang itu adalah sebagai untuk menempel, untuk tertempel banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Tapi apabila yang kita lakukan itu tidak karena Allah, hanya karena Allah, maka sia-sia buatnya mandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi liwahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dhawil nufuthi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sadaqallahul azim. Abu Tunku Imam Syi yang ulun tuan muliakan, panitia pelaksana syiar muhibbah subuh di hari Senin yang ulun tuan hormati, remaja masjid, dan kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan meniatkan iktikaf sebelum kita beranjak dari masjid yang mulia ini, sejenak marilah kita untuk saling menasehati. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita apa saja yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul mau'idhah saya, jangan kita jadikan setiap amal yang kita lakukan itu tersia-siakan. Menyelum pegang bahasa Aceh, baiklah setiap amal yang getanya pubuat hana hasil, padahal atanyan kada pubuat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak manusia terlahir ke dunia ini mereka sudah terbebani kewajiban yang memang harus dilakukan, baik terhadap dirinya langsung ada orang yang lahirnya, atau kewajiban tersebut terpundak kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak ada mesti kita kerjakan. Semua harus katanya puput.
Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim nepegah, "Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah." Ada sebahagian daripada manusia, dia berkata, Rabbana atina fid dunya, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, Nabi ke kamu di dunia. Dia hanya semata-mata mengharapkan kehidupan dunia. Bahwa yang dipubuat hanya semata-mata untuk dunia saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala nepegah yang bahwa di akhirat kelak nanti dia tidak mendapat apa-apa. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak adalah untuknya nanti di hari akhirat mendapat bahagian daripada apa yang dia kerjakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umpama Abu Tungku sekalian, pada saat getanyo tapu buat si pupu di atas rumah Allahnya, mulai monobengah umpama ji tak bedah pada saat getanyo bedah ya setiap apa itu pasti ada kita kerjakan. Umpamanya kita mandi pagi, tak bedah bengah kata mana waile. Kemudian saat itu kita bersiwak. Setelah itu kita memakai pakaian. Kata tu baca. Olehnya tajak bak kaca, taluh dro tu bak kaca. Kemudian setelah itu, setelah kita dari dalam rumah, kemudian keluar rumah, tatubit dari rumah. Olehnya nawate tatubit dari rumah, tacok Honda, tacok motor, atau yang ta'i itangin. Semua apa yang kita lakukan itu pasti ada kita lakukan. Maka nepegah, janganlah setiap amal yang kita kerjakan itu tersia-siakan. Baiklah mandum amal yang katanya pubuatnya sia-sia, bahkan yang sangat fatal lagi di dunia tidak manfaat, tidak ada makna, di akhirat lebih-lebih lo. Man ki bancit Abu Tungku sekalian, umpama jih datanya mbak dro tu. Setiap amal yang kita lakukan itu apabila itu tidak kita dasari dengan ilmu pengetahuan, hana ilmu pengetahuan, atau tidak iaitu sebagai tuntunan dalam syariat, mandum tia-tia. Umpama pada saat gedanya untuk bajai Abu Tungku sekalian, padahal dah setiap hari gedanya nyanta pakai pakaian, tapi pada saat kita benar-benar ada di sana sebagai tuntunan yang diharapkan di dalam agama menjadi ibadah. Itu dah cukup bajai. Tidak tahu baca yang tak culok jaraunan pun. Kemudian kita membaca bismillah. Lalu kita niat dalam hati kita sebagai penutup aurat karena Allah. Jid ke ibadah. Pada tajak saat kita pergi ke sumur lalu kita bersiwak. Tacok tika ego. Tak. Kemudian kita bubuhi dengan Pepsodent. Terlepas ia tak pegah dengan kaya yang tak puas dari Arab. Sebab atas nama apapun bentuk itu siwak, untuk kita bersiwak, sunnah hukumnya. Tapi ingat para hadirin, nahan pada saat katanya bersiwak, menok sengaja ulun bersiwak karena Allah Ta'ala. Apabila itu tidak ada, tip uro katanya pubuat kadang-kadang dalam sehari itu semua ada kita kerjakan. Nada pubuat tapi adanya. Tapi tidak ada menjadi amalan persiapan kita pada saat kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lama bu,
yang kadang-kadang yang perlu kita sadari yang bahwa setiap manusia itu tidak ada yang tidak melakukan kesalahan. Hana manusianya yang sempurna tak hana. Bahkan orang yang mengatakan dirinya tidak pernah bersalah, hantam pernah salah, lung butoi tapi, lung lang semuji tapi, maka itu manusia yang bersalah. Manusia yang hana sempurna. Tapi manusia yang baik adalah berdadupa lagi tanya yang bahwa manusia yang dia menyadari yang bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, dan dengan amal yang saya lakukan ini tidak pantas saya masuk syurga. Dengan amal yang katanya perbuatnya hana cocok untuk tamang syurga nya dah pegah. Mutumayang manteng abu mulai dari takbiratul ihram manteng yang enggak anjurkan bagaimana banyaknya fadilah khusyuk di dalam salat. Tapi mulai dari takbiratul ihram pikiran te kamrawi hana moho ja hana moho leh dah salim nya tajak langli setumayang tu jingai di langli tak salim kali. Kalau kita lihat secara pribadi sendiri, bele dah pegah ke gobabu. Kalau kita mengintrospeksi diri tu ya Allah, mandum dawet merah dari hasil ibadah saya, dan tidak cukup dengan amal yang kita pubut lang masjid abu. Hantip iman amal yang kita pubut. Maka yang ingin saya sampaikan kepada para jamaah sekalian dan juga kepada pribadi saya sendiri, amal-amal yang kita lakukan, banyak amal yang kita kerjakan, banyak yaitu perbuatan yang kita perbuat yang itu adalah sebagai untuk menempel, untuk tertempe banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Tapi apabila yang kita lakukan itu tidak karena Allah, hana karena Allah, maka sia-sia buat nyan mandu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang maksud Allah ni pegah, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min halaq. Ada sebahagian manusianya yang dia hanya menginginkan dunia saja. Padahal kalaulah dia punya tujuan dengan dunia yang ipubuatnya menjadi amal bekal di akhirat kelak nanti. Dipna bubut yang katanya bayangkan nisi fikir abu. Pada saat itulah gadah sifat iri bak katanya, gadah sifat kueh bak katanya. Karena pakon semua itu menjadi penambah amal katanya. Karena nyan mandum adalah jid sebagai penampung kesalahan-kesalahan di tempat yang lain. Kadang-kadang menyegedannya tidak orang kerjakan tu. Banyak jam bolong saya pada long tidak orang ujakan tu. Saya harus bekerja dari jam sekian ke jam sekian. Tapi ternyata ada 1 jam yang itu sia-sia buat saya, yang saya hanya mengambil gaji buta. Lalu dengan kita menyadari yang bahwa kesalahan yang katanya pubutnya, mungkin nanti tanak jok gaji, nanti tanak pulang baksud, tak pegah bak orang bayar gaji long, oma nyupai gaji yang 10 jutanya long pulang 3 juta. Pakai long pulang 3 juta karena ada long kalkulasi jam long, ada 20 jam saya tidak terpenuhi, nyepat long pulang peng 3 juta, handa tim lagi. Lebih-lebih mereka tamat peng handa tim. Lebih-lebih mereka tamat peng. Lalu yang ingin saya sampaikan, insyaallah dengan nilai taubat, walaupun secara fikih kebegah Hanafi kebegah menyanyian atau Hanasah cok tetap payah pulang kebegah. Tapi di sisi yang lain, dengan hal-hal yang syubhat demikian, dengan hal-hal yang kesalahan yang laginya, hidup dan yang tabut amal yang sehari-harinya apabila lekiranya butuh untuk tabenah diri itu. Umpama bantajak kena masjid, contoh kecil manteng, tajak bakulah udip lampu wete bandar dengan tulus tayak pelin lampunya,
Mudah-mudahan dengan amal yang saya kerjakan ini adalah menjadi penampung amal kesalahan saya yang tidak saya sadari. Tajak long kedeu ke bandakalan lagi tanya ada sesuatu yang sangat janggal yang seharusnya itu dilakukan oleh orang lain, bahlung pubut. Mudah-mudahan itu menjadi penampung untuk pribadi saya kesalahan yang saya lakukan. Bahkan banyak ibadah-ibadah yang lain Abu Tuku sekalian, kalau kita sadari itu sebagai penutup, sebagai kifarah kesalahan yang getanya pubut di tempat yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya Abu Tuku sekalian yang pegang dalam Al-Qur'an, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sebahagian manusia pegang Allah, dia berkata Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, nabi ke kamu di dalam dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat hasanah. Di melaki dunia bumerumpa, akhirat bumerumpa. Wa qina adzabannar, dan pujuh kamu ya Allah dari azab neraka. Lalu Allah mengatakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Itulah mereka yang akan dapat bahagian, yang akan merumpuk di yaumil qiyamah nanti, mimma kasabu, dari apa yang dia perbuat, dari apa yang dia kerjakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah amat segera dengan hisabnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya mengajak kepada para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pu yang gedanyo pubut, pu yang gedanyo lakukan, sadarlah yang pertama sekali dengan ilmu pengetahuan, yang kedua didorong oleh keikhlasan. Ilmu atau butuh-butuh dengan ilmu, kemudian di sana kita iringi dengan penuh keikhlasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh Abu Tungku sekalian, tanyo salat nyo khusus bagi kita nyo yang ka di dalam masjid, nyatane ya pegah dayak beri ro de kurang luah namai dengar. Sekurang-kurangnya kita orang yang di dalam masjid untuk kita sampaikan bak keluarga mata alhamdulillah. Tak pegah bak rumah tu, tak pegah bak anak tu. Sebagai kewajiban katanya kepada Allah. Mana contohnya? Umpama kita laksanakan solat. Dalam solatnya yang harus kita benahi, pegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuradu bis salah bi arba'ati asya. Yang dimaksud dengan salatnya napet Abu. Hadisnya yang dimaksud dengan salat itu ada 4. Yang pertama, at-takbiru bi ihsan. Takbir dengan ihsan. Pada saat kita bertakbir Allahu Akbar, yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh malaikat makna ihsan. Mufhum daripada ihsan tersebut, beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Nya natege kepurno li malaikat bak nabi pada saat ditanya, ceritakanlah kepadaku wahai Rasulullah tentang ihsan. Dijawab oleh Rasulullah, orang yang bertanya dengan yang ditanya adalah itu lebih mengerti dengan orang yang kena tanya. Maka dijawab oleh para malaikat makna daripada ihsan, beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaulah kamu tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu pada saat kamu beribadah, pada saat kamu salat. Yang pertama, Abu Tungku sekalian, tak sia-siakan atanyan yang setiap hari gedanya jamaah di dalam masjidnya bersusah payah menobengah ta lawan ngan tengut gedanya sehingga kita hadir dalam masjid. Saat dalam masjid jangan kita sia-siakan. At-takbiru bi ihsan yang pertama.
Yang kedua, wal qira'atu bitafakkur nunggu. Kita baca lalu kita renungkan apa yang kita baca. Kita baca lalu kita hayati apa yang kita baca. Mulai daripada Allahu Akbar, setelah kita mengatakan Allah Maha Besar, lalu kita taukidkan makna Allahu Akbar itu dengan lafaz-lafaz doa iftitah. Ya Allah, Drona Maha Besar. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nyankan penguatan dengan ucapan tanya yang pertama mana? Lagi takkan kathira urang. Drona cukup laga padakeun. Oh hati takkan lagak tatamah sanjungan goknya. Kenangan baju jas, kenangan kupiah, kenangan tipatu, kenangan jem, kenangan encien giyo. Kalau ke yang tipatu, kita memberikan sanjungan terus. Yang kenyan makna sampai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan dengan bacaan-bacaan Fatihah sampai di penghujung Fatihah. Takun ihdinas siratal mustaqim. Leh ta sanjung. Leh ta pujau. Mana si bayangkan Abu Tengku sekalian, seandainya ada seseorang yang kita sanjung. Tak peik goknya, tak peik. Lagak tak drone, tari tak drone, ganteng tak drone, bajajah kenang, ujung-ujung tak laki saboh. Gebi abu. Gebi aja na saboh lubeh di rumah. Mabruh gitu ada abu. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua makna daripada salat adalah wal qira'atu bitafakkur. Membaca dan kita renungkan apa yang kita baca. Baik gadah ingat abu. Yang perlelo nak pegang. Baik tersia-siakan ibadah kita abu. Malahnya nak pendapat abu ini tahayati sabuh pendapat. Itu di luar daripada pendapat muktamad. Saya contohkan kepada yang lain. Ada seseorang membaca doa yang pendapat yang kuat, tahu makna tidak tahu makna, sunat mengaminkan oleh jamaah. Tapi ada pendapat mihanat itu pun makna hang lebih pamin. Tapi nyo dalam pom abu ma nyo lain ngau samu pom nunggu. Nyo lun pegat perbandingan khilaf nunggu. Ada satu pendapat yang mengatakan menyelisilah dalam kita, ada kaul yang menyebutkan pada saat seseorang itu membaca doa tapi kita enggak tahu maknanya, keberah hang lebih amin. Nyan pendapat, walaupun dah pegah nyan pendapat dhaif, ada sesuatu yang di sana. Kenapa? Begitu pentingnya menghayati makna tersebut yang tujuan daripada perbedaan pendapat tersebut. Nyan Abu Tengku, maka salatnya adalah baca dan kita renungkan apa yang kita baca. Mulai daripada alhamdulillahirabbil alamin, tersanjung Allah ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang poro kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Lihat dah sanjung Allah, lalu kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Cukup bersahaja Bu Tengku sekalian solat katanya. Kemudian yang ketiga, ruku' sujud bitamam. Ruku' sujud bitamam. Dengan betul-betul sempurna. Sebab makna ta'abbud tahu. Inti makna ta'abbud di dalam salat yang kenyan iduk bak ruku' dan lebih-lebih dalam iduk bak sujud tahu. Kalaulah di ruku' dan di sujud ya biasa-biasa saja, hanya sekedar tikui membongkok saja, kemudian menyedap pegah pulau leuyup, jungkat punggung, menyedap pegah bahasa kata, maka tidak ada makna inti salat di sana. Hanya makna yaitu ruku' dan sujud bitamam. Sebab di dalam salat sebagai makna yang paling raya mufhum makna ibadah, makna ta'abud yang ke bak ruku' dan bak sujud itu abu. Hai kata tikui abu. Kita tanya masa idona merumpak dengan tidak orang raya abu. Ne pegat lagi nyo itu sebagai penghormatan yang paling istimewa.
Kalau dalam salat kita dengan Allah, itu letaknya di rukuk dan di sujud. Maka bet sagak-sagak sia-sia ibadah tayang abu bak rukuk dan bak sujud. Nyan, bacaan bagaimana makna subhana rabbiyal a'la kah, subhana rabbiyal azim kah, yang gedanya baca apakah di rukuk atau di sujud, yang di sana adalah mengandung makna salbiyah yang kita i'tikad di dalam sifat 20. Tapi nafi hana layak ba Allah, yang hidup bak tasbih. Maha suci Allah tidak bermakna. Yang kinan tak pertama lemang boh sifat salbiyah yang gedanya menjadi amalan menurut Imam Asy'ariyah yang menjadi akidah kita. Yang ketiga, yang keempat, ampun tengku sekalian, ini juga yang sangat menentu. Wassalamu bil khauf, salam dengan rasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kekhawatiran ibadah yang katanya puput dari pun sampai terakhir. Bahkan hampir semua mandum ibadah, apabila di penghujung tidak ada rasa kekhawatiran kita, ketakutan kita, minta begah ya Allah, bagaimana ibadah lungnya ya Allah, merasa ya tidaknya netuang ya Allah pehan ya beitanya li assalamualaikum assalamualaikum mianda sumayang sira tu bruh aju ta beda yang na tingat laule tu kuno buka pe aju malah munu ada dengan dah sumayang hana da pelin mape da peraya nyan lo wate da sumayang lang tingat kedanya cit ape saja bisnis tih luar. Coba abu tungku sekalian kita bayangkan ada yang takarat-karatnya hana selesai jauh nyo ki bancara lu nuk tubik bagah-bagah nyo kuno selesaikan masalah truk di kamar rompak ngon yang dok ka pegang habalam dua krek kapakat jep yang kita nyo karat dalam masjid mono ingin cepat-cepat ternyata enggak ada. Malah yang sangat fatal lah mbah ku habis buat nyo LBO azan kai musuh ba masjid ku habis buat nyo LBO tapi ternyata azan selesai sembahyang ka jamaah kan lewat terlewatkan buat atajih golong leh cukup rugo buat tunggu sekalian. Maka oleh karena demikian kepada para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semua amal yang katanya buat marilah tak benah diri draw tu, tak perbaiki diri draw tu, mandum amalan supaya menjadi bekal tanya tahu akhirat. Nyoke yang dapat ulun sampaikan sebagai pengingat untuk pribadi ulun, bukan sekedar pengingat abu. Long halung pakai sekedar. Memang lun pengingat abu. Pertama ke draw lu dan mudah-mudahan menjadi mau'izah kepada para jamaah sekalian. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.